Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Eka Pratiwi. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran agenda 3 yakni kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Pada pembelajaran agenda 3 ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus memberikan pengetahuan kepada kami mengenai manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Manajemen ASN membekali peserta pelatihan mengenai pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, serta konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan manajemen ASN ini adalah dengan memberikan pemahaman mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, serta penggunaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kita sebagai pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Lalu apa peran kita sebagai PNS? Peran kita sebagai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dari peran tersebut, kita dapat mengetahui fungsi kita sebagai ASN, yakni sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua sebagai pelayan publik, lalu yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, apa saja sih hak yang didapatkan oleh seorang PNS? PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, berhak memperoleh cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta berhak dalam mendapatkan perlindungan dan melakukan pengembangan kompetensi. Selain memiliki hak, tentu kita sebagai PNS memiliki kewajiban. Apa saja kewajiban kita sebagai ASN? Yang pertama diantaranya adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Lalu kita juga wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita juga wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kita sebagai ASN juga wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Serta yang terakhir, paling penting nih, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kita bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Mengapa penting adanya kode etik ini? Karena kode etik ASN ini berfungsi sebagai pedoman, panduan birokrasi atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Lalu yang kedua, sebagai standar penilaian sifat,
perilaku, dan tindakan birokrasi atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi juga penting karena sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Dan yang tak kalah penting dalam manajemen ASN adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, maupun umur. Selanjutnya kita beralih ke Whole of Government. Whole of Government membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui konsep Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu adanya Whole of Government? Yang pertama, karena adanya dorongan publik untuk kinerja yang good governance, lalu terdapat keberagaman dan ego sentral, serta adanya perkembangan teknologi informasi. Lalu bagaimana cara kita melakukan WOG? WOG dapat dilakukan dengan adanya respon pemerintah yang terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, dan adanya kerjasama, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antar instansi pemerintah. Pembelajaran terakhir di Sinkronos ada tentang mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik membekali peserta pelatihan dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik serta pola pikir PNS sebagai pelayan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua, yakni penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan tersebut. Pelayanan publik memiliki prinsip untuk mewujudkan pelayanan prima. Prinsipnya yaitu yang pertama, partisipatif, terus yang kedua ada transparan, ketiga responsif, 4 tidak diskriminatif, 5 mudah dan murah, 6 efektif dan efisien, 7 aksesibel, 8 akuntabel, dan yang terakhir berkeadilan. Nah, itu tadi pengetahuan dan pemahaman yang saya dapatkan selama pembelajaran secara sinkronos. Lalu ada pembelajaran secara asinkronos.
pembelajaran secara asinkronus membuat saya merasa terpacu untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab menggunakan waktu yang disediakan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Melalui pembelajaran agenda 3 ini, saya sebagai ASN semakin sadar bahwa sebagai abdi negara dan pelayan publik, saya harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun organisasi. Demikian penjelasan pengalaman saya pada pembelajaran agenda 3 tentang manajemen ASN, Role of Government, dan pelayanan publik. Apabila terdapat kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.